dok. Dan memang penyakit autoimun ini bila dibandingkan waktu pertama kali saya berpraktek di RSCM ya cukup meningkat ya, jumlah pasiennya cukup ya makin banyak lah dibanding Makin dulu banyak. ya. Jadi penting ya dok ya, ternyata dalam jadi Dokter Alvina 1 dekade terakhir melihat juga ada tren. Mungkin dengan pertanyaan pertama dok, apa sih sebenarnya dok penyakit autoimun? Bener gak sih nyerang diri sendiri atau jangan-jangan faktor luar dok yang menyerang kita? Monggo dok. Ya, jadi penyakit autoimun ini merupakan bukan penyakit menular. Jadi seringkali kan orang bertanya ya, ini penyakit menular atau tidak? Ini bukan suatu penyakit menular. Penyakit apakah ini gitu ya? Jadi penyakit autoimun itu merupakan suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi harusnya sistem kekebalan tubuh kita tuh bisa mengenali mana sel tubuh sendiri, mana virus atau bakteri yang bisa dihancurkan. Nah, pada kondisi autoimun ini sistem kekebalan tubuh kita, sistem imun kita itu sebenarnya banyak sekali ya jenisnya ya. Ada sekitar lebih dari 100 lah jenis autoimun. Nah, itu bedanya apa? Jadi tergantung juga dari gejala yang timbul seperti apa. Dan gejala yang timbul itu bisa juga tergantung organ apa yang terkena. Jadi antara satu orang yang autoimun dengan orang yang lain bisa berbeda. Tergantung organnya apa yang terkena gitu ya. Jadi yang bisa memicu autoimun. Yang kedua, apakah asupan makanan yang salah sedari kecil, mungkin dari anak-anak ya dok maksudnya, bisa menyebabkan autoimun pada anak? Silakan dok. Ya, jadi kan tadi kita sudah sempat ngobrol ya bahwa autoimun tuh pertama faktor genetik gitu ya. Nah, ada memang orang yang punya genetik tertentu yang dia kalau makan ada yang namanya gluten gitu ya, makan gluten yang ada di gandum atau kalau bentuk ininya terigu ya. Nah, kalau dia punya genetik itu dia bisa muncul autoimun namanya celiac disease. Nah, itu jadi ada salah satu yang memang jelas genetik yang ada hubungannya dengan autoimun. Jadi kalau orang yang punya genetik celiac disease, dia kalau makan gluten dia jadi autoimun. Nah, tapi selain itu juga misalnya dia punya bakat autoimun, tapi kemudian tadi yang saya katakan, jadi ada kalau kita konsumsi banyak zat kimia, baik itu di makanan gitu ya, atau di lingkungan terpapar zat kimia, nah itu kan juga akan mengganggu fungsi kekebalan. Dok, halo dok ya, halo kembali. Apakah yang dulunya pernah terkena autoimun, kemudian sudah sembuh, bisa kambuh lagi? Nah ini menarik sekali ya dok ya, penggunaan terminologi sembuh gitu ya, atau kambuh, relapse itu seperti apa dok pada autoimun? Silakan dok. Ya, jadi sobat sehat. Jadi kan tadi yang seperti kita sudah diskusikan bahwa ada faktor genetik. Kan kita tahu genetik tidak bisa diubah ya. Ya, betul. Ya memang jadi istilahnya mungkin tidak sembuh tapi bisa remisi. Remisi jadi bisa remisi tanpa obat sama sekali. Ada beberapa kondisi yang memang dia ringan autoimunnya bisa lepas obat dengan perubahan pola hidup sehat itu bisa. Nah, tapi ya memang tetap harus dipantau gitu ya, karena sewaktu-waktu kalau mungkin nanti ada pemicunya lagi, misalnya ada pemicunya misalnya stresor atau mungkin pola hidupnya mungkin kembali tidak bisa dijaga, bisa kambuh lagi gitu. Ya, mungkin tadi remisi dok, jelasin sedikit dok, mungkin bedanya remisi sama sembuh dok. Takutnya nanti masyarakat sobat LCM bingung gitu dok. Maksud remisi itu apa sih dok? Jadi istilah remisi itu jadi aktivitas penyakitnya bisa terkontrol, terkendali dengan baik, dengan tidak ada, bisa dengan gejala yang seminimal mungkin ya, seminimal mungkin. Dengan tidak ada organ yang vital yang terkena, yang berat, dan dengan dosis obat yang seminimal mungkin gitu, yang dengan efek samping seminimal mungkin. Jadi bukan berarti remisi harus bebas obat juga, tapi ada juga yang kesimpulannya tidak bisa ya kita melakukan pemeriksaan sendiri atas prasangka sendiri, cek sendiri, kemudian membuat diagnosis autoimun ya dok. Ada kompleksitasnya kayaknya ya dok ya, dan butuh ilmu juga kayaknya ya untuk menegakkannya. Baik, ini ada pertanyaan Elvereza, dok, apakah orang dengan autoimun bisa hamil? Dan kalau hamil, apakah bermasalah pada ibu ataupun bayinya? Ini juga menurut saya juga penting ya dok, bahwa edukasi mengenai autoimun dan kehamilan. Apakah orang autoimun bisa dalam tanda kutip hidup seperti orang pada umumnya, memiliki keturunan, punya keluarga dan seterusnya dok? Silakan dok. Ya, jadi apalagi memang tadi kita bahas ya, autoimun itu sering pada perempuan ya, usia muda. Jadi memang isu kehamilan ini sangat penting juga untuk dibahas, terutama di awal-awal ketika terdiagnosis ya. Jadi, nah
Apakah bisa hamil? Ya, insya Allah bisa ya, Bisa. tetap bisa. Nah, tapi bagaimana supaya berhasil dengan baik kehamilannya? Nah, itu harus terencana dengan baik gitu ya. Jadi memang sejak awal jangan ragu untuk mendiskusikan dengan dokter yang merawatnya. Jadi apakah memang ada rencana untuk kehamilan gitu ya? Karena kalau kita bisa rencanakan dengan baik, nanti hasilnya akan baik gitu ya. Jadi idealnya kalau mau kehamilan yang terencana itu kalau kondisi autoimunnya sudah terkontrol. Terkontrol itu kalau misalnya pada lupus minimal 6 bulan misalnya terkontrol. Dan sebaiknya juga sudah dengan dosis obat yang minimal dan obatnya itu sudah bisa yang aman untuk ibu hamil. Jadi kan ada obat-obat autoimun yang nggak aman ya, misalnya kayak methotrexate, kemudian ada mycophenolate namanya, ada cyclophosphamide gitu ya, itu kan nggak boleh untuk ibu